A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid bihi lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi, para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah yang hadir, wabil khusus Kiai Haji Imam Son Haji. Kita doakan beliau insyaallah panjang umur, sehat afiah. Juga kami hormati Kiai Haji Khalil Haramain yang juga hadir. Walaupun nanti sebentar saya kenalan satu persatu insyaallah. Karena beliau-beliau ini insyaallah mudah-mudahan orang-orang baik semuanya. Kami hormati juga Kiai Wahyudi Salim, semua yang hadir, wabil khusus juga kepada sahabat kami akhina fillah, guru kita bersama Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali. Ini kawan saya waktu di Hadramaut, jumpanya 5 tahun sekali kayaknya sekarang ini. Beliau saking sibuknya. Juga yang kami hormati sahabat kami, sahibul majlis Al-Ustadz Mukhlasin, alhamdulillah kami juga seperjuangan. Ini yang ketiga kalinya saya ke Jember, masuk ke kampung ini, atau kampung yang mana Allahu a'lam, karena setiap acara malam soalnya ya, tidak kelihatan jalannya. Tapi alhamdulillah ini yang sudah ketiga kalinya kami datang. Dan jujur ini sebenarnya saya itu pulang dari Yaman, pertama kali yang saya injak untuk ceramah itu Jember. Yang pertama kali saya pulang, dan jadi belum pulang ke Gorontalo. Saya dari Jakarta Surabaya. Dari Surabaya saya diajak sama kawan saya Ustadz Mukhlasin sampai ke sini. Kemudian saya mulai ceramah di tempat ini. Itu pun kena prank. Jadi saya tidak tahu ada acara. Nah itu pertama kali ketika kami pulang dari Hadramaut. Kita doakan insyaallah sahabat kami, guru kami semuanya, Ustadz Ahmad Ba'ali, kemudian Ustadz Mukhlasin, insyaallah kita doakan beliau-beliau panjang umur, sehat afiah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ini khawatir, pertama bahasa saya ini bahasa Indonesia, campur sedikit Gorontalo. Kalau tadi Habib Ahmad kan bicaranya Madura, jadi bahasanya memang gampang difahami, tapi insyaallah bahasa saya bisa difahami. Saya khawatir saya ceramah nanti langsung baca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Saya khawatirnya begitu. Engki. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada malam hari ini masih hidup. Banyak yang sudah mati, banyak yang sudah meninggal dunia. Kita masih dikasih kesempatan sama Allah. Sampai dengan malam ini kita masih hidup. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Insyaallah mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa salawat kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu kalau baca salawat paling minimal baca setiap hari, di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali. Istiqomahkan jamaah. 10 di pagi hari, di sore hari 10. Ada satu hadis dari Nabi. Kanjeng Nabi itu menyampaikan bahwa man shalla alayya hina yusbih ashron,
Siapapun yang bersolawat kepadaku di pagi hari itu 10 kali. Wahina yumsi ashron, dan ketika di sore hari dia baca 10 kali. Ini kita tinggal amalkan, jadi 10 kali di pagi hari. Solawat apa saja, pokoknya mau jenis apapun solawatnya, yang penting 10 kali itu minimal. Apa yang dijamin sama Rasulullah, kata baginda Nabi Muhammad, adrakathu syafaati. Orang tersebut layak dan pantas mendapatkan syafaatku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat ringan, kita baca 10 kali di pagi hari sholawat kepada Nabi, mau sholawat apapun terserah, itu minimal. Apalagi kalau yang dibaca Masya Allah sampai 100 kali, 300 kali, 1000 kali, maka Masya Allah lebih bagus lagi. Tapi paling minimal 10 kali di pagi hari, di sore hari 10 kali. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya minta maaf terlebih dahulu kalau mungkin bahasa saya kurang adab, mungkin ada adat istiadat sopan santun yang harus saya lakukan, saya tidak tahu. Jadi kalau ada bahasa saya yang keliru, yang kurang enak, mohon maaf lebih awal, dimaafkan. Kalau tidak saya pulang nggak apa-apa. Insya Allah semuanya dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita yang berkumpul di tempat ini, saya kasih kabar gembira. Kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Kita paling minimal pulang dari sini, paling minimal dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu paling minimal. Kita bicara paling minimal itu paling ringan. Belum lagi yang paling tinggi itu tergantung niat masing-masing. Tapi kita yang hadir, mau niatnya zikir, mau dia niat sholawat, mau nggak niat sholawat pun, pulang dari sini dosanya diampuni sama Allah. Gak ada pengecualian. Semua yang datang niat zikir, niat sholawat, ataupun yang tidak, semuanya mendapat pengampunan. Itu disebutkan di dalam hadis bahwa ketika malaikat datang kepada orang-orang yang berzikir, bersolawat, yang sedang ngumpul, tiba-tiba malaikat kembali, hadisnya panjang. Innalillahi malaikatan yatufuna fi turukul ard yaltamisuna ahla dzikri. Ini ada malaikat yang tugasnya ngeliling bumi, cari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kalau sudah didapat, ini orang yang berzikir ini, malaikat kembali. Jadi satu perkumpulan ini yang mirip-mirip kita lah insya Allah, kembali kepada Allah. Hadisnya panjang, langsung Allah sampaikan, bagi orang-orang yang berkumpul niat dzikir, niat sholawat, yang duduk di tempat ini, itu kata Allah, ya malaikati syahadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah aku telah mengampuni mereka semua. Semuanya. Baik, ada malaikat yang datang lapor sama Allah. Ini malaikat sebenarnya niatnya bukan niat buruk, gak ada niat malaikat buruk. Malaikat hanya menyampaikan, wahai Allah, ada di majelis tersebut, dia datang bukan niat zikir, bukan niat sholawat. Terus ngapain? Gak tahu. Pokoknya dia lihat kayaknya ada solawat, ada apa sebenarnya di solawat itu. Dia datang bukan niat zikir, bukan niat solawat. Datangnya mungkin hanya ingin cari tahu. Hanya ingin kepo, bahasanya sudah. Ingin cari tahu ada majelis ini, majelis apa sebenarnya. Apa kata Allah? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka yang hadir, yang datang bukan niat zikir, bukan niat solawat, juga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat siapa? Berkat orang yang berzikir, berniat berzikir, niat solawat. Jadi nggak ada ruginya hadirin. Nggak mungkin kita semua di sini nggak ada niat zikir. Kalaupun cuma satu orang yang niat zikir, niat solawat, kita yang hadir nggak niat zikir, nggak niat solawat, juga diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak rugi. Kita datang ke sini nggak rugi. Belum lagi niatnya insya Allah ingin kubul hajat. Tambah lagi tadi Habib Ahmad bilang supaya beras akeh tadi itu. Nah, saya paham sedikit lah tadi. Mudah-mudahan berasnya akeh, apa lagi Bib? Menyak. PC minyak. Adahu. Ya, minyaknya ada, berasnya ada, tambah lagi duit ada. Amin. Nah, ini Masya Allah. Ini sekarang ini sebenarnya ada yang tanya ke saya. Ya, banyak masalah dalam hidup. Saya tanya, ibu-ibu banyak masalah atau tidak? Bapak-bapak banyak masalah? Memang kelihatan wajah-wajah banyak masalah itu. Ini kita ini banyak masalah semua yang dalam hidup ini. Gak lepas dari masalah dalam hidup. Baik,
Kira-kira yang paling luar biasa masalah hidup kita ini masalah apa? Hah? Duit. Fulus. Baik, duit. Saya kasih satu amalan buat kita yang mungkin kurang bahagia. Ini amalan yang luar biasa. Ini insya Allah kan ada ceramah, ada 2 orang. Saya sama Habib Ahmad, jadi saya ceramah juga nggak panjang. Takutnya kalau panjang-panjang nggak enak nanti. Gitu Ustaz ya. Ya, nggak usah panjang-panjang. Saya waktu itu ini amalan yang luar biasa yang kita harus praktekkan. Kita harus praktekkan kepada sesama. Ada satu amalan disebut dengan amalan senyum. Jadi kalau jumpa dengan orang, senyum. Baik, kalau dibilang, Ustadz gimana Habib kalau senyum ini bisa mendatangkan kebahagiaan? Bisa datangkan kebahagiaan. Saya tanya misalnya, kalau seandainya ini kita lihat dompet tinggal 5.000 dan 2.000. Di dalam dompet sisanya 2.000 sama 5.000, tok 2 lembar. Senyum atau murung? Nah, 5.000 sama 2.000, senyum atau murung? Apa sebabnya murung? Dikit. Baik, sedikit. Kita lihat 2.000 sama 5.000, senyum atau murung? Baik, murung. Kalau kita murung, kira-kira 2.000 dia langsung terganti 100.000. Dengan kita murung, keganti atau tidak? Tidak. Kita murung, gak keganti, tetap begitu 2.000, 5.000. Baik, kalau seandainya coba dari sekarang kita mulai ganti. Ganti itu dengan senyuman. Oke? Nah, udah lumayan ya, udah sedikit lah, lumayan lah. Kita buka dompet, kita lihat 2.000, 5.000, kita senyum. Masya Allah. Oke, mulai dari malam ini coba. Lihat uang kita, duit kita tinggal sedikit, senyum. Baik, memang duitnya nggak keganti, tapi paling tidak hati kita bahagia. Hati kita bisa bahagia. Senyuman diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi itu dalam hidupnya itu aktsaru tabassuman, paling banyak senyumnya Nabi Muhammad. Jumpa sama orang senyum, di majelis senyum, ada masalah hidup senyum, Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga coba kalau seandainya ini saya ingat sekali dulu masih Ustadz Mukhlasin, Habib Ahmad, itu kami menghafal itu Quran Riyadhus Shalihin. Wajib. Jadi wajib hafal Al-Quran dan hadis. Tiap hari setor 1 halaman. Tanya sama Ustadz Mukhlasin, pusingnya ya Allah. Itu setor tiap hari itu pengen nangis ya Allah. Tanya sama beliau, saya itu sampai sering-sering nangis waktu itu. Akhirnya saya dapat satu amalan. Amalannya bukan wirid, sudah baca wirid, sudah full, sudah wirid, sudah. Tetap sulit juga ngafal. Saya dapat satu amalan yang tadi saya sampaikan, amalan senyum. Jadi sebelum saya menghafal, itu saya senyum dulu. Saya senyum dulu. Ini sudah mau menghafal Quran. Ini Ustadz Mukhlasin pasti belum tahu ini. Saya ternyata sering senyum sendiri. Itu sebelum menghafal saya senyum sampai 3 menit. Senyum saya. Ada sebagian kawan-kawan lihat. Itu saya dapat dari salah satu pondok tahfiz yang ada di daerah Oman. Jadi sebelum menghafal senyum dulu. Itu langsung plong, ternyata koneksi senyuman itu di pikiran dan di hati kita. Ini kita banyak nggak tahu. Coba dari sekarang mulai hadirin. Coba ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada masalah. Kalau ada masalah coba keluar rumah. Sampai di luar rumah tengok langit. Tengok senyum. Oke? Oke. Tapi sebelum senyum tengok dulu kanan kiri. Ini masalah ini baru lagi nanti. Ternyata ada kasus juga waktu itu. Akhirnya dia waktu itu pusing di rumah, Masya Allah, duit gak punya, gas gak ada, minyak gak ada. Akhirnya dia keluar rumah senyum. Akhirnya tetangganya lihat dari sebelah tetangganya lihat, besar sekali masalahnya ini. Besar betul masalahnya ini. Jangan sampai. Jadi ini sebenarnya ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Coba mulai dari sekarang, amalkan senyum sebagai amaliyah kita.
Baik, Nabi SAW ajarkan kalau jumpa dengan orang tabassum. Sehingga Nabi bilang dalam hadis tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyum kalian kepada saudara muslim adalah sedekah. Dengan senyuman insya Allah nggak akan ada kebencian dalam hati siapapun. Kita kalau sering-sering senyum, hati kita ikut bersih. Nggak ada kebencian, jumpa sama orang senyum. Ada manusia yang nggak pernah senyum. Heran saya pernah senyum sama satu orang senyum, dia nggak tahu kenapa ini, ada masalah hidup, wallahu alam. Saya senyum, dia nggak mau senyum sama sekali. Jadi kalau jamaah jumpa dengan model-model seperti itu, ada makhluk-makhluk yang nggak mau senyum, mohon maaf. Kalau jumpa dengan mereka yang nggak pernah senyum, tanya langsung sama dia. Coba pastikan saja, kamu ini jin atau manusia? Kenapa nggak pernah senyum sama orang? Gratis, nggak bayar, dapat pahala. Kita lihat Habib Ahmad tadi, Masya Allah, semua senyum terus, gantengnya, Masya Allah, gantengnya, manisnya luar biasa, senyum, amaliyah luar biasa. Jadi amalan yang sederhana pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala, maka kita semua yang hadir di tempat ini dalam urusan semuanya ingin selamat dunia sampai akhirat, dua saja dijaga. Mau atau tidak hidup selamat dunia sampai akhirat? Mau ya? Jaga dua. Ini saya singkat langsung, sudah mau setengah jam. Dua hal. Yang pertama, yang kita jaga adalah hubungan kita dengan Allah. Ingin selamat, koneksi dengan Tuhan dijaga. Gak usah pikir jauh-jauh, 5 waktu aja sudah, 5 waktu. G. Nah, bolehlah tambah-tambah 1 huruf, insya Allah 1 kalimat cukup insya Allah. 5 waktu. 5 waktu berat atau tidak? Tidak. Yang paling berat dari 5 waktu sholat apa? Nah, kenapa berat di situ? Apa? Tidur? Ngantuk? Baik, ngantuk. Saya kasih permisalan lagi. Kalau seandainya masjid paling dekat masjid apa sini? Hah? Kok? Hah? Apa? Nur Kedi. La haula wala quwata illa billah. Sulit lisan saya. Apa namanya? Kelapa Gading. Baik. Ini 5 waktu yang paling berat sholat subuh. Masjid Kelapa Gading. Saya nggak nyuruh ibu-ibu di sini, bapak-bapak harus sholat di masjid untuk kita memulai kebiasaan sholat subuh. Di rumah nggak apa-apa. Cuman saya ingin pancing sedikit. Kira-kira kalau seandainya di waktu subuh Habib Ahmad Ba'ali janji kepada ibu-ibu, bapak-bapak di kampung ini yang sholat subuh berjamaah di Masjid Kelapa Gading akan dibagikan uang per orang 500.000 rupiah plus minyak goreng 5 kilo. Jam 3 teman, jam 3 ini. Hadir atau tidak kita? Hadir. Hadirnya gara-gara apa? Uang. Coba lihat, disemangati kita dengan uang. Kita nggak tahu Nabi Muhammad itu sudah sampaikan rakaatayil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, bukan sholat subuhnya loh, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih agung, lebih baik daripada dunia beserta isinya, lebih baik dari 500.000, lebih baik dari minyak goreng, lebih baik dari beras. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, apalagi sholat subuhnya. Jadi kenapa nggak bahagia? Sholat subuhnya telat. Ada yang datang ke saya, Habib, ya kenapa saya nggak bahagia Habib? Duit punya. Ini orang yang punya duit loh ini. Duit punya, tapi kok hati saya nggak bahagia. Ada apa sebenarnya ini Habib? Saya rasa kurang terus hidup saya. Saya tanya satu, sholat kamu gimana? Alhamdulillah Habib. 5 waktu gimana? Alhamdulillah Habib. Sholat subuh gimana? Alhamdulillah Habib. Jam berapa? Jam 8 Habib. Jam 8, oh, softo jam 8. Bagaimana kita bisa hidup bahagia kalau sholat subuh kita jam 8, jam 9? Gak mungkin. Justru itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sudah sampaikan, orang yang gak subuh itu pasti paginya malas. Itu sudah pasti paginya ngambek. Pokoknya bawaannya emosi sama suami. Emosi sama istri. Kenapa? Subuhnya telat.
Kita latih sekarang. Habib, apakah harus tepat waktu? Gak harus. Mulai dari sekarang, yang penting sebelum keluar waktu sholat subuh, jam setengah, jam berapa sekarang? Jam 5 bisa sholat. 5 lewat sedikit gak apa-apa. Yang penting jangan sebelum terbit matahari kita sholat, yang penting. Bangun pasang alarm jam berapa? Pasang alarm jam, ini kadang-kadang baru naik iman semuanya langsung pasang alarm jam 4. Hanya pasang alarm jam 4, bangun lihat alarm, matiin alarm, tidur lagi. Bangun lihat, jam 10, Masya Allah. Nah, ini jangan dulu. Pasang alarm jam 5 lewat, 5 lewat 15, sholat subuh di situ, nggak apa-apa. Jam 5 lewat 15, sholat subuh. Nggak harus tepat waktu, nggak harus habis adzan sholat. 5:15, melatih diri untuk bisa kita menjalankan sholat subuh. Jaga hubungan dengan Allah, 5 waktu sudah. Jangan dulu pikir duha. Kita ini imannya iman, ya Allah, iman kita ini. Iman kita ini iman suasana, ada suasana iman naik iman, gak ada suasana iman turun iman, itu iman kita. Jadi jangan dulu berpikir, oh saya mau tahajud Habib, jangan dulu. Kita ini tahu iman, ya naik turun itu tahu. Iman naik turun itu nanti kalau nggak ada duit baru sholat duha, itu tuh naik turun. Ada duit baru sholat duha. Ada duit nggak ada sholat duha dia. Itu iman kita. Jadi jangan dulu pikir duha, wala tahajud, wala witir, 5 waktu dulu diistiqomahkan. Kalau nggak bisa ya sudah, Habib saya hanya bisa maghrib, isya, zuhur, asar. Ya, pelan-pelan, subuhnya belum Habib, pelan-pelan. Dilatih dengan cara tadi. Yaitu lewat sedikit, yang penting belum terbit matahari kita sholat. Oke, niat ya. Niat atau enggak niat ini? Niat insya Allah. Baik. Kemudian yang kedua, jaga hubungan kita dengan sesama. Gak boleh saling membenci satu sama lain. Gak boleh saling memusuhi satu sama lain. Gak senang sama tetangga, hati-hati. Gak senang sama saudara, hati-hati. Saudara kandung gak boleh saling membenci. Bersaudara, kerabat gak boleh saling membenci. Itu di zaman Nabi, hati-hati di zaman Nabi. Itu pernah disampaikan ada wanita soleha. Imra'atun solehatun taqumu lailaha wa tasumu naharoha. Ini wanita soleha. Solehanya, saking solehanya, itu setiap malam tahajud. Kurang apa coba? Tiap malam tahajud, siangnya dia puasa. Malam tahajud, siang puasa. Puasanya bukan puasa Senin Kamis. Bukan puasa Daud juga. Somud dahri. Puasa setahun full, bayangin. Kecuali hari-hari yang diharamkan. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Yaum Tasyrik, itu yang diharamkan. Tapi selain hari itu dia puasa. Full puasanya. Masya Allah. Datang sahabat sama Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ada satu wanita solehah dia bangun tiap malam tahajud, puasa setiap hari. Nabi diam. Sahabatnya melanjutkan. Apa kata sahabatnya? Wahai Rasulullah, tapi si wanita itu walakin tu'dhi jironaha. Dia selalu nyakitin tetangganya. Nyakitin orang. Tetangga saja nggak boleh, apalagi saudara. Apalagi paman, apalagi orang tua. Coba lihat. Musuhan, selalu nyakitin orang. Apa kata Kanjeng Nabi? Kata baginda Nabi, la khairolaha fiha. Tidak ada kebaikan dari si wanita itu, wahiyya finnar. Wanita itu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gak selamat. Baik, ada satu lagi datang sama Nabi, ya Rasulullah, ada wanita juga. Gimana sifat dia? Kata sahabat ini, si wanita ini dia sholatnya nggak banyak, cuman 5 waktu. Duha nggak ada. Tahajud apalagi? Nggak ada. Puasanya, puasa Ramadan toh. Ramadan, Senin Kamis nggak ada, apalagi puasa Daud. Terus kenapa? Kata Nabi, kata sahabat ini, tapi dia itu sama orang baik. Nggak ada benci, nggak ada kebencian kepada orang, nggak pernah ganggu orang, nggak pernah hasut kepada orang, hatinya bersih, nggak ada dendam. Kata baginda Nabi, wanita itu ahli surga. Selamat. Terus itu sekarang, kita sekarang ini pokoknya jaga 5 waktu, jaga hubungan sesama. Cukup. Cukup sudah. Gak usah pikir-pikir yang lain-lain. Karena kalau kita ini Masya Allah, kurang jumpa, kurang ngamalin sunnah Nabi yang tadi saya sampaikan, senyum, itu bawaannya gak senang satu sama lain. Justru itu sekarang, mulai dari sekarang kalau jumpa dengan tetangga senyum. Jumpa sama saudara senyum. Bismikallahumma ahya wa bismika. Nah, ini ba'din insyaallah Habib Ahmad. Jadi insyaallah mudah-mudahan hadirin
kita semua yang hadir di tempat ini bisa ngamalin apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita niat insya Allah pulang dari sini kita semakin baik. Ajal itu datang tanpa permisi. Ajal itu datang tanpa menunggu kita berubah. Ajal itu datang tidak pernah bertanya apakah urusan duniamu sudah tuntas atau belum. Dia datang itu tidak bisa ditunda, itu ajal. Maka persiapkan diri dari sekarang. Belum tentu besok itu masih menjadi hari kita. Niat malam ini insya Allah berubah. Niat malam ini insya Allah jalankan 5 waktu. Niat malam ini insya Allah baik kepada semua orang. Baik kepada saudara. Gak usah benci, gak usah dendam. Tidur, ya Allah saya maafkan semua orang yang menyakiti saya. Tidur malam ini, ya Allah saya maafkan mereka ya Allah. Ya Allah kalau saya benci kepada dia maafkan saya ya Allah. Saya niat hati saya enggak benci kepada orang. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling benci, jangan saling hasud, jangan saling iri, jangan saling gosip satu sama lain. Jadilah kalian hidup dalam persaudaraan, dalam cinta. Insyaallah Insyaallah kita niat pulang dari sini hati kita bersih dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja mungkin dari kami. Dan insyaallah ya ada Habib Ahmad insyaallah akan melanjutkan. Saya mau kasih amalan, mau amalan. Ini amalan insyaallah mudah. Amalan dari Nabi. Apa amalannya? Istighfar. Kata Kanjeng Nabi, man kathura al istighfar, siapa saja yang memperbanyak istighfar dalam hidupnya. Janji dari Nabi bukan dari saya. Ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Allah kasih setiap kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesumpekan, kegundahan, kegalauan dikasih kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Amalin dari sekarang istighfar 100 kali tiap hari. 100 kali tiap hari. Kira-kira kalau istighfar 100 kali tiap hari berapa menit itu? Berapa menit 100 kali? 5 menit. Kalau gosipin orang berapa jam biasanya? Berjam-jam nggak kelar-kelar kadang-kadang. Ya. Apalagi yang kita ajak ngobrol nanya, terus gimana itu? Terus itu lanjut pasti itu. Sampai 4 jam nggak selesai-selesai itu. Nah, insya Allah amalin ya, mulai dari malam ini insya Allah kita niat tidur kita baca istighfar 100 kali. Itu Allah Nabi janji dikasih kesumpekan itu pasti langsung bahagia. Dikasih setiap kesempitan dikasih jalan keluar sama Allah, dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.